Kembali lagi sama Pak Bilcen, kali ini kita akan membahas materi mengenai kecepatan rambat bunyi. Dia tahu bahwa bunyi adalah salah satu contoh dari gelombang, dan gelombang memiliki kecepatan rambat. Kenapa? Karena gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, bagaimana kita mengukur kecepatan rambat bunyi? Kecepatan rambat bunyi itu tergantung dari medium di mana dia merambat. Jadi secara umum rumus kecepatan rambat bunyi bisa dirumuskan sebagai V sama dengan akar dari rigid property dibagi inersia property. Nah, apa itu rigid property? Rigid property itu berbicara mengenai kekakuan benda. Kekakuan benda atau ketidakelastisan benda. Ketidakelastis benda. Nah, jadi semakin kaku bendanya, berarti nilai rigid property ini semakin tinggi. Nah, kalau rigid property semakin tinggi, berarti kalau kita dari matematisnya, dia berbanding lurus. Berarti V-nya ini juga meningkat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena semakin kaku benda, maka kecepatan rambatnya itu semakin tinggi. Karena ini berkaitan erat dengan kekakuan benda di dalam molekul itu berkaitan erat dengan ikatan antar molekul. Kita gambarkan di sini. Nah, semakin kaku bendanya berarti nilai propertinya semakin tinggi. Berarti semakin kaku benda berarti ikatan antar molekul di sini itu semakin kuat. Artinya, kalau misalnya ada gelombang datang, kita bisa lihat di sini molekulnya bergetar di sini. Karena ikatannya kuat dan jaraknya juga dekat, berarti dia akan menggetarkan molekul di sebelahnya lebih cepat. Dia akan menggetarkan molekul di sini lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Nah, dia akan terus dirambatkan dengan lebih cepat. Makanya semakin kaku bendanya, itu semakin tinggi kecepatannya, rambat bunyinya. Kenapa? Karena ikatan antar molekulnya sangat kuat. Sekali bergetar, dia akan menggetarkan sebelahnya dengan lebih cepat. Nah, makanya semakin tinggi properti, maka V-nya semakin besar. Nah, beralih kepada properti yang kedua yang disebut sebagai inersia property. Nah, apa itu inersia? Inersia adalah sifat kemalasan benda untuk bergerak. Kemalasan benda untuk bergerak. Nah, jadi semakin tinggi semakin tinggi properti inersia bendanya, berarti kita di sini dan secara matematis semakin tinggi nilai ini karena dia berbanding terbalik dengan V, maka dia semakin kecil kecepatannya. Semakin besar inersia, berarti dia semakin malas untuk bergerak. Artinya ukuran molekulnya besar, itu dia semakin malas untuk bergetar dibandingkan molekul yang kecil yang mudah sekali untuk bergetar. Nah, karena semakin besar inersia ini artinya semakin sulit untuk bergetar, berarti nilai kecepatan rambatnya lebih kecil. Nah, jadi ini adalah properti kedua, yaitu inersia dan juga rigid yang di sini. Nah, kemudian kita lihat rigid dan inersia kalau kita lihat dari medium perambatan bunyinya. Bunyi itu bisa dirambatkan melalui 3 medium. Yang pertama adalah gas, cair, kemudian padat. Kita bicara yang pertama yang gas yang di sebelah kanan ini. Di dalam gas, kecepatan bisa dirumuskan seperti ini. V sama dengan akar gamma, di sini gamma, dikali P per rho. Jadi akar dari gamma kali P per rho. Nah, rho ini disebut sebagai sifat inersia bendanya. Sifat inersia bendanya. Dan gamma kali P ini adalah faktor yang kita ukur untuk mengukur seberapa kaku bendanya atau seberapa rigid bendanya. Jadi gamma itu disebut sebagai tetapan Laplace. Kalau kalian belajar termodinamika, gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik memiliki tetapan Laplace yang berbeda-beda. P itu adalah tekanan gasnya. Semakin besar tekanan gas, maka dia semakin kaku gasnya, semakin rigid. Dibagi rho, rho itu bertindak sebagai sifat inersia bendanya, massa jenis bendanya. Nah, itu kalau dalam gas. Kalau dalam cair, kita punya rumus di sini. Dalam cair, rumusnya adalah ini. V sama dengan akar K per rho. K ini disebut sebagai modulus Bulk. Nah, ini bertindak sebagai sifat kekakuan benda pada zat cair.
dibagi dengan rho. Rho ini adalah massa jenis juga, bertindak sebagai sifat inersia bendanya. Nah, yang ketiga adalah pada zat padat. Zat padat itu memiliki kecepatan rambat bunyi dengan rumus akar E per rho, di mana E disebut sebagai modulus Young. Ini bertindak sebagai sifat kekakuan benda atau rigid pada zat padat. Dan rho bertindak sebagai massa jenis bendanya, sebagai inersia. Nih, kita punya rumus untuk kecepatan rambat bunyi pada zat padat, cair, dan gas. Nah, kita lihat di sini bahwa pada zat padat kita mempunyai modulus Young atau E. Apa itu E? E itu adalah besarnya mengukur seberapa tidak elastis bendanya atau seberapa kaku bendanya. Jadi kalau kamu punya silinder, kamu tarik silinder tersebut, nah dia akan bertambah panjang. Nah, kita bisa ukur nilai E itu menggunakan percobaan tadi. Nah, semakin kaku bendanya, maka dia pertambahan panjangnya semakin sedikit. Nah, makanya kita pakai di sini E sebagai variabel untuk mengukur kemampuan kekakuan bendanya. Nah, pada zat cair kita punya rigid property atau K. Nah, apa itu K? K itu adalah modulus bulk. Nah, modulus bulk itu sama seperti modulus Young tapi 3 dimensi. Jadi kalau kita punya benda, kita tekan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, kita lihat perubahan ukuran bendanya. Kalau semakin kecil, berarti nilai modulus bulknya kecil. Semakin kaku bendanya, berarti nilai modulus bulknya semakin tinggi. Nah, ini yang kita ukur sebagai rigid property bendanya. Nah, kalau zat cair kita pakai tekanan, karena semakin besar tekanan gasnya, maka dia semakin kaku. Nah, kita bandingkan nih kira-kira kecepatan mana yang lebih tinggi, padat, cair, atau gas. Nah, kita lihat di sini, pada zat padat kita punya jarak antar molekul yang seperti ini, yang digambar sebelumnya. Pada zat padat, molekulnya itu sangat dekat. Nah, berarti rigid property-nya tinggi dibandingkan cair dan gas. Nah, tapi padat itu juga memiliki massa jenis atau rho yang lebih tinggi dibandingkan cair dan gas. Berarti inersia property-nya itu tinggi juga. Nah, akibatnya kalau rigid property-nya semakin meningkat, berarti kecepatannya semakin meningkat. Tapi karena inersia propertinya juga meningkat, maka kecepatannya juga menurun. Nah, jadi yang mana kecepatannya lebih tinggi atau lebih rendah? Ternyata rigid property itu variabel yang paling menentukan, sehingga kecepatan ini akan meningkat dibandingkan dengan faktor inersia property yang di bawah ini. Dia akan menurun tapi tidak terlalu banyak. Jadi kecepatannya akan tinggi. Berarti kecepatan pada zat padat itu akan tinggi. Jadi V pada benda padat itu akan lebih tinggi daripada yang cair, kemudian akan lebih tinggi dari yang gas. Makanya, bunyi itu lebih mudah merambat di benda padat. Makanya kalau kalian coba eksperimen, kalian di rel kereta, kemudian kalian tempelkan telinga kalian di sini, lalu ada orang yang memukul relnya, getarannya akan lebih cepat sampai ke telinga kamu dibandingkan lewat udara. Kamu akan mendengar suaranya itu lebih cepat lewat padat daripada lewat udara. Karena kecepatan rambat bunyi di padat lebih besar daripada di gas. Nah, ini adalah kecepatan rambat bunyi.